Allah yang setia pada umat pilihannya telah memenuhi janjinya, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan melalui kepemimpinan Yosua. Setelah Yosua mati, orang Israel mulai tidak mematuhi Allah. Orang Israel selalu kembali pada pola yang sama, yaitu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Apa artinya ya? Dalam perjanjian lama, jahat di mata Tuhan yaitu tidak taat kepada Allah, menyembah berhala. Lalu Allah menghukum mereka atas dosa-dosa mereka. Kemudian mereka berseru minta tolong kepada Allah. Hal ini terus-menerus berulang. Allah menghukum bangsa Israel, namun Ia tidak meninggalkan umat pilihannya. Allah mengangkat hakim-hakim untuk melepaskan orang Israel dari musuh-musuh mereka. Hakim-hakim dalam Alkitab tidak seperti hakim dalam persidangan hukum. Hakim dalam perjanjian lama yaitu pemimpin yang Allah angkat pada waktu itu untuk melepaskan bangsa Israel dari serangan musuh. Namun, Allah lah yang memberikan kemenangan atas musuh-musuh mereka. Alkitab mencatat ada 12 orang hakim di dalam kitab Hakim-Hakim. Hari ini, Lause akan menceritakan tentang satu hakim. Kisah ini diambil dari kitab Hakim-Hakim 6-7. Orang-orang Midian mengendari unta-untanya menyerang tanah Israel. Mereka mengambil domba, kambing, buah dari pohon serta gandum dari ladang mereka. Mereka datang setiap tahun ketika tanaman siap dipanen. Tidak lama kemudian, orang Israel menjadi sangat miskin. Mereka sangat takut kepada orang Midian, sehingga mereka lari ke atas bukit dan bersembunyi di dalam gua-gua. Akhirnya, mereka ingat akan Allah dan berseru kepadanya untuk menyelamatkan mereka. Sekalipun mereka sudah tidak setia kepada Allah, namun Allah tetap setia kepada umat pilihannya, bangsa Israel. Allah memberi tanda kepada Gideon bahwa Ia telah memilihnya untuk memimpin umatnya mengusir orang Midian keluar dari tanah mereka. Siapakah Gideon? Karena ia adalah hakim pilihan Allah, pastilah ia seorang yang memberani dan kuat dan beriman kepada Allah, bukan? Coba Lause baca dalam Gideon sedang duduk memukul-mukul gandum. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan berkata, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Bukankah Tuhan telah menuntun kami keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan sudah membuang kami dan menyerahkan kami ke cengkeraman bangsa Midian." Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Bagaimana aku dapat menyelamatkan Israel? Aku hanyalah seorang anak petani miskin. Aku tidak dapat memimpin sebuah pasukan. Tapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu, engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Berikanlah kepadaku tanda. Kemudian Gideon menyiapkan makanan di sebuah batu. Malaikat menyentuh makanan itu dengan tongkat dan keluar api dari batu itu dan membakar habis makanan itu. Gideon menjadi ketakutan setelah mengetahui bahwa Allah lah yang berbicara padanya. Allah memilih dan memanggil Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Allah menyertai Gideon dan menyebutnya pahlawan yang gagah berani. Allah memberi Gideon kekuatan dan kuasa, meskipun Gideon belum menyadarinya. Namun sekarang Gideon mau percaya dan taat pada perintah Allah.
Begitu pula pada saat Allah memerintahkan Gideon untuk menghancurkan berhala yang dibuat oleh ayahnya, Yoas. Sekalipun Gideon takut, tapi Gideon percaya bahwa Allah ingin ia menyelamatkan keluarga dan orang Israel agar mereka semua kembali menyembah kepada Allah saja. Orang Midian menyeberangi sungai Yordan dan membangun perkemahan di Kanaan. Gideon meniup sangkakala dan memanggil orang-orang untuk bergabung dengan pasukannya. Ribuan orang datang, tetapi Gideon menjadi takut. Dia tahu dia tidak dapat memimpin pasukan, kecuali Allah menyertainya. Malam itu Gideon berdoa minta tanda dari Allah. Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan, maka berilah aku tanda. Apabila hanya di atas guntingan bulu ini ada embun, tetapi di seluruh tanah di situnya kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Keesokan harinya, tanah tetap kering, tetapi bulu domba begitu basah. Sampai Gideon dapat memeras banyak air dari bulu domba itu. Apakah Gideon sudah yakin Allah menginginkannya untuk memimpin umatnya? Ternyata belum. Malam itu dia meletakkan bulu domba itu lagi dan minta Allah melakukan sebaliknya. Esoknya tanah menjadi basah oleh embun dan bulu domba itu kering. Akhirnya Gideon yakin bahwa Allah ingin dia memimpin bangsa Israel melawan orang Midian. Aku percaya. Gideon dan pasukannya mendirikan perkemahan di dekat kemah orang Midian. Lalu Allah berkata, "Terlalu banyak pasukan yang bersama-sama dengan engkau. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri. Katakanlah kepada mereka, siapa yang takut dan gentar, pulanglah." Maka pulanglah 22.000 orang pasukan bangsa Israel. Hingga cuma sisa 10.000 orang yang bersama dengan Gideon. Lalu Allah berkata lagi, "Masih terlalu banyak." Gideon melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah memberitahu Gideon untuk membawa pasukannya minum air. Orang-orang yang minum air dengan cara meminumnya langsung dari sungai harus pulang ke perkemahan. Dan orang yang minum dengan cara mengambil air dengan tangannya, maka orang-orang itulah yang akan berperang bersama Gideon. Wah, apa yang Allah sedang rencanakan ya? Pasukan Midian jumlahnya kan begitu banyak. Sedangkan pasukan Gideon yang tersisa cuma 300 orang. Ternyata Tuhan ingin bangsa Israel mengetahui bahwa Allah lah yang telah menyelamatkan mereka. Bukan tergantung pada jumlah pasukan mereka yang besar. Dan Tuhan tahu bahwa Gideon itu ketakutan. Malam itu Allah menyuruh Gideon pergi ke perkemahan orang Midian. Dan ia mendengar ada seseorang yang menceritakan mimpinya. Ada sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan. Dilewati perkemahan itu dan diruntuhkannya. Prajurit yang lain berkata,
roti itu tidak lain dari pedang Gideon. Artinya, Allah telah menyerahkan kita ke dalam tangan Gideon. Gideon sujud menyembah Allah. Dia segera pulang untuk mempersiapkan pasukannya. Dia membagi pasukannya menjadi 3 kelompok dan memberikannya senjata pada setiap orang. Hah? Sangkakala dan obor? Senjata yang aneh. Setiap orang memegang sangkakala di tangan yang satu dan tangan lainnya memegang buyung dengan obor di dalamnya. Di tengah kegelapan malam, tidak ada yang melihat 3 kelompok pasukan Gideon yang sedang menyebar dan mengelilingi perkemahan musuh. Karena Gideon dan orang-orangnya mengendap-endap ke perkemahan orang Midian. Tiba-tiba terdengar bunyi 300 sangkakala, bunyi pecahan buyung, dan seruan pasukan Gideon. Pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Orang Midian dalam keadaan mengantuk dan ketakutan mengambil pedang mereka dan cepat-cepat keluar dari kemah. Mereka mengayunkan pedang dan membabi buta dalam kegelapan. Mereka pikir sedang memerangi bangsa Israel, tetapi sebenarnya mereka saling membunuh satu sama lain. Akhirnya mereka lari dari perkemahan dan pasukan Gideon mengejar mereka. Gideon memanggil orang-orang Israel yang lain. Mereka bertemu dengan orang Midian yang melarikan diri dan menangkap pemimpinnya. Hore! Orang Midian berhasil dikalahkan. Mereka tidak pernah berani untuk kembali lagi. Orang Israel melihat bahwa tidak mungkin pasukan kecil mereka yang terdiri dari 300 orang yang memenangkan peperangan itu. Mereka tahu bahwa Allah lah yang memenangkannya bagi mereka. Selama Gideon hidup, orang Israel menyembah Allah. Mereka ingat semua yang Tuhan perbuat bagi mereka dan seberapa besar mereka membutuhkan Allah. Anak-anak, melalui kisah Gideon, kita melihat bahwa Allah dapat memakai siapapun yang Dia pilih. Dan Ia akan memperlengkapinya untuk mencapai tujuannya. Allah memberikan Gideon kekuatan, kuasa, meski Gideon belum menyadarinya. Allah dengan sabar meyakinkan Gideon, sampai akhirnya ia menyadari bahwa Allah memberikannya kemampuan untuk melepaskan bangsa Israel dari orang Midian. Sehingga Gideon pun belajar untuk hidup bergantung pada Allah. Allah mengubah Gideon menjadi orang yang beriman, percaya bahwa Allah mampu melakukan apa yang difirmankannya. Ia juga taat ketika Allah menyuruhnya untuk mengingatkan kembali ayahnya, Yoas, untuk menyembah hanya kepada Allah saja, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan melalui Gideon, Allah memperlihatkan kemahakuasaannya, bukan hanya kepada keluarganya, tetapi kepada seluruh bangsa Israel.